Selamat pagi Bu Ulfa, apa kabarnya? Pagi Bu Ana, alhamdulillah baik. Ya, kebetulan pada hari ini Bu Ulfa akan melakukan coaching kepada coach yang akan bertanya diskusi dengan Bu Ulfa. Tapi sebelum Bu Ulfa melakukan percakapan coaching, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, saya tanyakan kepada Bu Ulfa. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ulfa sudah sesuai dengan alur tirta? Lalu, apakah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ulfa sudah berbobot? Serta bagaimana respon coach menanggapi pertanyaan dari Bu Ulfa sebagai coach. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bu Ulfa adalah hal-hal atau prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Ulfa kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kurang lebihnya Bu Ana yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran yang utuh, kemudian pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya setuju. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang akan Bu Ulfa kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kepada coachingnya? Mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ana. Oke. Lalu indikator apa yang ingin Ibu Ulfa dapatkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi pada masalah yang dihadapinya, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam masalahnya tersebut. Oke, baik kalau begitu. Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ulfa pada kegiatan pra-observer kali ini, dan silakan Ibu Ulfa melanjutkan proses coaching kepada coachingnya ya Bu Ulfa. Semangat ya Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ana. Halo Bu Ulfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Septi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Septi. Ya sebenarnya sih ada yang lagi dipikirin Bu. Oh gitu. Oh ya, saya dengar tuh kemarin katanya Bu Septi nyariin saya. Ada yang mau kita bicarakan? Ya Bu, saya butuh masukan nih Bu dari Ibu. Karena saya sedang mengalami kegundahan Bu berkaitan dengan perilaku sikap siswa saya Bu di kelas. Oh, sikap siswanya Bu Septi yang seperti apa yang membuat Bu Septi jadi gundah? Jadi gini Bu, siswa saya itu ternyata nilai tanggung jawabnya masih kurang Bu. Itu bisa saya lihat dari banyaknya sampah di kolong meja Bu. Seperti itu Bu. Oh begitu. Kira-kira pernah nggak Bu Septi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan? Tentu saja Bu, tiap hari itu sebetulnya sudah diterapkan piket kelas Bu secara bergantian. Dan kita juga selalu melaksanakan bagaimana anak-anak itu tahu tanggung jawabnya, merapikan kembali supaya kelasnya tuh nyaman Bu. Tapi tetap saja ada beberapa siswa yang belum melaksanakan dengan baik. Kira-kira solusi apa yang bisa Bu Septi lakukan untuk kondisi kelas yang seperti itu? Saya ingin membangkitkan lagi nilai tanggung jawab yang ada dalam diri siswa saya Bu, dengan cara memberikan banyak stimulus. Salah satunya adalah memberikan video Bu tentang kebersihan, lalu juga memberikan informasi tentang bagaimana ada gunungan sampah di Bantar Gebang Bu. Mungkin dengan begitu anak-anak lebih peduli ya Bu dengan lingkungan. Oh bagus sekali itu Bu Septi. Video tentang Bantar Gebang itu pasti akan menggugah anak-anak untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Ya, betul. Nah, kalau kita rating skala dari 1 sampai 10, kalau nanti Bu Septi melakukan kegiatan itu, kira-kira ada di skala keberapa tingkat keberhasilannya? Kalau untuk sekarang saya masih ada di skala 5 ya Bu, karena mengingat sikap tanggung jawab anak-anak terhadap sampah yang mereka miliki itu masih kurang Bu tanggung jawabnya. Jadi saya sih inginnya
bisa berubah ke angka 9 atau bahkan 10. Dengan begitu anak-anak bisa lebih nyaman lagi di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Untuk mencapai ke angka 9 dan 10, pastikan ada beberapa hal kegiatan yang harus Bu Septi lakukan. Kira-kira solusi apa yang bisa Bu Septi lakukan untuk kelas Bu Septi agar komitmen memiliki kebersihan yang konsisten? Oke, saya merencanakan adanya support system dari wali kelas dan juga orang tua murid, dan tentunya dari pihak sekolah, Bu. Jadi tidak hanya kita sebagai guru yang menggaungkan, tetapi juga sekolah dengan cara memasang quote-quote atau banner-banner yang berkaitan dengan kebersihan. Lalu juga selalu memberikan tempat sampah di beberapa titik. Mungkin itu bisa jadi solusi ya, Bu, dari masalah saya. Ih, keren banget tuh Bu Septi. Kalau itu bisa dilaksanakan, ya semua warga sekolah ikut andil dalam giat bersih yang akan Bu Septi lakukan, itu sangat luar biasa ya. Kemudian Bu Septi tuh butuh support dari mana lagi selain dari lingkungan sekolah? Selain dari lingkungan sekolah, saya juga membutuhkan support dari orang tua murid ya, Bu. Betul. Karena sikap baik ini seharusnya bisa diterapkan juga di rumah. Karena ini kan merupakan suatu habit ya, Bu. Jika memang dia sudah terbiasa melakukannya di rumah, tentu saja di sekolah dia tidak akan kesusahan untuk melakukan kebersihan. Iya, baik Bu Septi, itu keren sekali loh. Dari awal Bu Septi akan melakukan mulai dari kelas, pembiasaan untuk tidak lagi membuang sampah di kolong meja. Kemudian Bu Septi akan menampilkan video tentang pembuangan sampah di bantar gebang yang sudah menumpuk itu, ya kan? Kemudian Bu Septi memerlukan support juga dari lingkungan keluarganya masing-masing untuk menjadi habit kebiasaan yang baik, gitu kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira kegiatan-kegiatan ini kapan akan segera Bu Septi lakukan? Rencananya kurang lebih mungkin seminggu 2 minggu ini, Bu Ulfa. Jadi dalam waktu seminggu 2 minggu kita lihat apakah ada perubahan setelah saya melakukan rencana tersebut. Lalu sebulan ke depan juga saya lihat apakah itu masih bisa dilaksanakan atau justru saya masih harus merubah atau menambahkan dukungan-dukungan lain dari berbagai pihak. Iya, baik Bu Septi, itu keren banget loh. Saya berharap kegiatan ini bisa Bu Septi lakukan dengan komitmen Bu Septi yang tadi sudah Bu Septi utarakan. Nah, sekarang saya mau apa sih yang sekarang Bu Septi rasakan setelah kita ngobrol bareng nih di hari ini bersama saya? Setelah kita ngobrol bareng ya Bu Ulfa, saya sedikit ada pencerahan nih Bu Ulfa. Soalnya tadinya saya merasa bingung harus bagaimana menyikapi sikap anak-anak yang seperti itu, kurang tanggung jawab terhadap sampahnya. Setelah kita berbicara seperti ini, saya seperti ada bayangan Bu Ulfa. Jadi saya memiliki rencana, saya sudah juga tidak sabar untuk melakukannya. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya secepatnya ya Bu Ulfa. Iya, baik Bu Septi. Saya doakan semoga semua kegiatan yang sudah Bu Septi rancang kemudian sudah ditentukan juga waktunya, saya doakan akan berhasil. Amin. Dan kita semua sama-sama bisa membuat anak-anak kita cinta dengan kebersihan. Iya, terima kasih banyak Bu Ulfa atas semangatnya. Saya jadi lebih semangat nih untuk melakukan perubahan terhadap siswa-siswi saya di kelas. Baik Bu Septi, semoga siswa-siswinya bersama kita semua selalu cinta kebersihan ya. Iya, betul. Saya rasa untuk hari ini obrolan kita sampai di sini ya Bu Septi. Nanti di lain waktu saya pengen dengar lagi ceritanya bagaimana perkembangan tentang kelas Bu Septi yang selalu menjadi agen perubahan kebersihan di sekolah kita. Ya, baik Bu Ulfa. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu Ulfa. Terima kasih atas waktunya Bu Ulfa. Sama-sama Bu Septi. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ulfa. Siang Bu Ana. Bagaimana nih dengan proses coaching yang sudah Ibu Ulfa lakukan nih? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ana berjalan dengan lancar. Oke. Sebelum menutup coaching kita hari ini, saya ingin menyampaikan nih Bu Ulfa beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Ibu Ulfa lakukan. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu Ulfa lakukan
terkait indikator yang ingin Ibu Ulfa capai, yang Ibu Ulfa sampaikan sebelumnya. Oke Bu Ana, pada kegiatan coaching saya itu sudah melakukan dengan alur tirta. Mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tersebut, coachingnya bisa menyampaikan masalah dengan menggali solusi bagi dirinya sendiri. Oke, saya setuju dengan Bu Ulfa sesuai dengan catatan saya tadi juga. Menurut saya proses coaching yang sudah Ibu Ulfa lakukan, yang dilaksanakan tadi sudah berjalan dengan baik sesuai alur tirta yang tampak jelas. Lalu prinsip coaching juga dilaksanakan juga dengan baik, serta Ibu Ulfa juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih Bu Ulfa, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu Ulfa laksanakan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Ulfa kembangkan lebih lagi dalam kegiatan setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan, Bu Ana, saya ingin lagi memahami lebih lagi alur tirta, sehingga nantinya proses coaching saya bisa berjalan lagi dengan lebih baik. Oke, baiklah Bu Ulfa. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan semua. Saya harap Ibu Ulfa bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan ya. Lalu semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semangat selalu ya Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ana. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Saya pamit, ketemu di lain waktu ya Bu Ulfa. Iya, sama-sama. Permisi. Iya.